teman semuanya. Perkenalkan, saya Yeremia Antonius sebagai Master of Ceremony yang akan memandu acara nalari kelima kita di sore hari ini. Sebelumnya, mau nanya dulu nih, gimana kabar teman-teman semua di hari ini? Boleh teman-teman nulis di kolom chat atau mungkin ada yang mau unmute juga dipersilakan ya. Oke, Kak Ara baik, alhamdulillah. Diana baik juga. Minor baik. Oke, alhamdulillah ya kalau kabar teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik. Sebelumnya juga bagi teman-teman semua yang tidak terkendala, dimohon untuk on cam ya biar teman-teman semuanya bisa menyimak nalar ilmiah kelima kita di sore hari ini yang baik. Nah, sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Acara sore hari ini yaitu nalari atau nalar ilmiah kelima dengan materi penelitian kualitatif yang akan dibawakan oleh Kak Andre Ferdiawan. Diberitahukan juga kepada seluruh peserta nalari diharapkan untuk dapat mengisi pretest pada link yang ada di room chat Zoom, dan juga teman-teman yang belum mengubah format namanya bisa dirubah menjadi format namanya menjadi nama _ asal instansi. Pengisian pretest diberikan waktu selama 5 menit dan teman-teman dipersilakan untuk mengisinya dari sekarang. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada nalari ilmiah kelima sore hari ini. Yang pertama, ada pembukaan oleh MC. Yang kedua, ada doa. Yang ketiga, ada pembacaan susunan acara. Yang keempat, ada pembacaan CV moderator. Yang kelima, ada pembacaan CV pembicara. Yang keenam, ada pemaparan materi oleh pembicara. Yang ketujuh, ada sesi tanya-jawab. Yang kedelapan, ada pemberian sertifikat kepada pemateri oleh moderator. Yang kesembilan, ada pemberian sertifikat kepada moderator oleh MC. Yang ke-10 ada dokumentasi. Dan yang terakhir atau yang ke-11 ada penutupan. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman, izinkan saya untuk membacakan CV moderator kita pada nalari ilmiah kelima di sore hari ini. Kepada kakak operator, dipersilakan untuk share screen. Oke, bisa teman-teman lihat semua ya bahwa moderator kita di nalari ilmiah kelima pada sore hari ini yaitu ada Kandi Wiranata. Teman-teman bisa melihat email, Instagram, dan juga nomor teleponnya kalau memang ada hal yang ingin dihubungi. Lalu selanjutnya, Kak Andi sendiri bertempat tinggal di Jalan Perintis, Gang Gondang 5, nomor 53, RT 6, RW 13, Kalideres, Jakarta Barat. Adapun pendidikan yang sedang dijalani atau sedang ditempuh oleh Kak Andi sendiri, yaitu Kak Andi sedang berkuliah di Universitas Negeri Jakarta dari bulan Agustus 2020 sampai sekarang pada program studi S1 Geografi. Adapun beberapa pengalaman organisasi yang pernah Kak Andi ikuti, yaitu Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta dari bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang, sebagai staf pengembangan sumber daya anggota. Dan yang kedua, yaitu di dalam kelompok studi geografi atau KSG di Universitas Negeri Jakarta pada bulan Mei 2021 sampai bulan Februari 2022 sebagai staf divisi kepenulisan. Dan yang terakhir yaitu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Prodi Geografi UNJ pada bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang. Adapun beberapa keahlian dan juga bidang peminatan yang dimiliki oleh Kak Andi diantaranya untuk keahliannya yaitu Microsoft Office, yaitu ada Microsoft Word, PowerPoint, dan juga Excel. Lalu ada ArcGIS, yaitu pemetaan. Lalu yang ketiga, mampu berkomunikasi dan bersosial yang baik. Yang keempat, ada kemampuan memproduksi furniture dan juga terarium reptil. Dan juga untuk bidang peminatannya, yang pertama ada penelitian dan pengembangan. Yang kedua ada sistem informasi geografi atau SIG. Yang ketiga ada energi terbarukan. Yang keempat ada data analisis. Yang kelima ada ekologi. Dan yang keenam ada pengelolaan SDA berkelanjutan. Selanjutnya ada pun beberapa penghargaan yang pernah Kak Andi raih dan juga pengalaman-pengalaman lainnya. Yang pertama sebagai asisten penelitian di tahun 2022.
yang membahas pengaruh El Nino Southern Oscillation atau ENSO terhadap hasil produksi padi di Provinsi Jawa Barat. Dan yang kedua, fisiografis Taman Pinkel Jagakarsa Jakarta Selatan menuju ekowisata berkelanjutan. Yang kedua, ada proyek penelitian di tahun 2021 mengenai pemanfaatan limbah masker medis sekali pakai sebagai media tanam terhadap pertumbuhan tanaman sayuran. Adapun beberapa penghargaan yang pernah diraih oleh Kak Andi, di sini saya akan membacakan yang 3 teratas saja. Yang pertama, yaitu Gold Medal World Youth Invention and Innovation Award, Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2021. Yang kedua, Makedonia Special Award Youth Invention and Innovation Award di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2021. Dan yang ketiga, Bronze Medal kategoris Economic World Invention Competition and Exhibition dari Seji University Malaysia di tahun 2021. Wah, sungguh luar biasa banget kan teman-teman CV dari moderator kita di Nalari Ilmiah Kelima sore hari ini. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggil moderator kita yang kece satu ini, yaitu Kak Andi Wiranata. Halo Kak Andi, gimana nih kabarnya Kak? Halo, Yere. Selamat sore. Apakah suara saya terdengar, Yere? Terdengar, Kak. Lagi sibuk apa nih Kak Andi akhir-akhir ini, Kak, kalau boleh tahu? Terdengar jelas. Akhir-akhir hari ini mungkin sibuk ini aja sih. PKM aja gitu, sama ya proyek-proyek lain gitu aja Pak Yere. Oh, oke, Kak. Apakah Yere, sudah siap? apa kabar? Baik dong Kak Andi, baik juga Kak, sehat. Iya. Oke nih Kak Andi, gimana, udah siap belum Kak untuk memandu jalannya acara Nalari kelima kita pada sore hari ini Kak? Gimana Kak Andi? Insya Allah siap. Baik. Semoga teman-teman semua juga sama seperti Kak Andi ya, siap untuk menyimak juga materi kelima kita di Nalari pada sore hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita, yaitu Kak Andi Wiranata. Kepada Kak Andi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Yere yang telah memperkenalkan saya sebelumnya. Mungkin saya ingin memperkenalkan diri lagi ya, karena kurang afdol kayaknya kalau misalnya tidak memperkenalkan diri secara langsung. Baik, perkenalkan, nama saya Andi Wiranata dari S1 Prodi Geografi Angkatan 2020. Nah, di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya materi pada sore hari ini pada materi penelitian kualitatif. Mungkin langsung saja saya akan memperkenalkan pembicara kita pada sore hari ini. Mungkin boleh Kakak moderator tampilkan CV-nya. Baik, pembicara kita pada sore hari ini adalah Kak Andre Ferdiawan. Tempat tanggal lahirnya Jakarta 3 Maret 2021, dengan pendidikannya di Universitas Negeri Jakarta, Prodi Fashion Design. Nah, di sini terdapat kontak yang bisa dihubungi untuk menghubungi Kak Andre ya. Next, bawah lagi. Selanjutnya ada pengalaman mengajar Kak Andre dan juga pengalaman pembicara. Untuk pengalaman mengajarnya, Kak Andre pernah mengajar rumus karya Salemba 4 Universitas Negeri Jakarta Bahasa Indonesia tahun 2020, dan untuk pengalaman pembicaranya nih yang terbaru ada menjadi pemateri Elektrotalks pada materi melatih kepenulisan dan juga penalaran dengan program kreativitas mahasiswa BMP Elektro UNJ tahun 2020. Dan di sini juga ada penghargaan ya Kak Andre nih, dan di sini terlihat lumayan banyak banget penghargaan yang didapat oleh Kak Andre. Di sini saya akan membacakan yang terbaru, yaitu menjadi mahasiswa berprestasi utama jenjang diploma Universitas Negeri Jakarta tahun 2022, dan juga lolos didanai program kreativitas mahasiswa skema karya inovatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022.
Mungkin bisa dilanjut lagi, Kak, turun ke bawah. Turun lagi, turun lagi. Oke. Nah, selanjutnya ada pengalaman organisasi. Kak Andre untuk pengalaman organisasinya yang baru adalah menjadi Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa PKM Center Universitas Negeri Jakarta tahun 2022 dan menjadi Ketua Forum Mahasiswa Berprestasi Fakultas Teknik 2022. Untuk pengalaman kepanitiaannya, Kak Andre pernah menjadi Ketua Pelaksana Nalar Ilmiah KPM UNJ tahun 2020. Dan selanjutnya terdapat karya tulis Bang Andre nih yang begitu banyak gitu kan. Dan salah satunya itu The Designer aplikasi rancang busana berbasis virtual reality untuk meningkatkan kualitas busana para usahawan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut nih pembicara kita pada sore hari ini, yaitu Kak Andre Ferdiawan. Halo Kak Andre, apa kabar? Halo Andi, suara saya terdengar? Terdengar jelas Kak, alhamdulillah jelas. Oke, alhamdulillah kabar saya baik. Andi gimana nih kabarnya sama teman-teman? Gimana kabarnya di sini semua? Alhamdulillah baik Kak. Oke, Sekarang lagi sibuk apa aja nih Bang Andre? kalau sibuk sama kayak Andi lagi PKM, terus sama insya Allah doain teman-teman tanggal 16 sampai 30 September saya daftar Pilmapres Nasional. Kayak gitu. Amin. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya Bang Andre ya. Amin. Oke, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya yaitu materi inti penelitian kualitatif, saya izin mengingatkan kepada teman-teman kembali untuk yang baru hadir ataupun yang belum mengisi pretest diharapkan untuk segera mengisi pretest terlebih dahulu pada link yang tertera di kolom chat Zoom. Karena presensi pada nalari ini dilaksanakan dengan pretest di awal dan juga post-test di akhir. Dan selama pemaparan materi, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh chat pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama, nama instansi, dan juga pertanyaannya. Baiklah, langsung saja kepada Kak Andre, selaku pembicara kita pada nalari sore hari ini dengan materi penelitian kualitatif. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih Andi atas kesempatannya. Saya ambil alih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Hari ini saya diminta sama teman-teman dari Nalari sama dari PSDA buat jadi pembicara penelitian kualitatif nih. Disclaimer dulu bahwasanya saya bukan orang yang sangat-sangat ahli di bidang kualitatif, tapi di sini saya pernah melakukan penelitian kualitatif kayak gitu. Karena saya dari mahasiswa baru di KPM sampai APM P3 KPM pun saya pakai kualitatif kayak gitu. Jadi mungkin karena itulah saya diminta jadi pembicara kuali kayak gitu. Jadi kita di sini konsepnya sama-sama belajar ya teman-teman. Oke, boleh tolong di-share screen PPT-nya. Oke, pertama ini tentang penelitian kualitatif nih. Nah, sebelum masuk ke materi, saya pengen nanya nih sama teman-teman, penelitian kualitatif itu apa? Ada yang mau jawab? Atau mau ditunjuk aja nih? Iya, kenapa Tia? Izin menjawab Kak Andre untuk pertanyaannya Kak. Oke, boleh ya, Rek. Kalau menurut sepengetahuan saya itu penelitian kualitatif itu merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan juga cenderung menggunakan analisis itu. Kalau menurut saya. Oke, ada lagi, satu lagi.
Ayo. Oke, saya tunjuk deh yang APMM-nya Kuali juga nih, siapa ya? Syahril, ada nggak? Kalau nggak Rafli, tadi kayak ada Rafli deh. Ya Kak. Oke. Nah, mungkin sedikit tapi nggak terlalu banyak gitu. Menurut saya penelitian kualitatif itu penelitian yang subjek penelitiannya itu tentang perilaku, persepsi atau tentang tindakan sesuatu gitu Kak. Mungkin itu yang saya paham tentang penelitian kualitatif. Oke, makasih Rafli sama Yere atas jawabannya. Oke, di next. Kayak PPT-nya bukan yang ini deh. Oke, saya aja deh yang share screen. Boleh tolong ini nggak? Iya deh, bener. Tadi soalnya slide-nya nggak langsung yang itu. Oke, teman-teman. Baik. Sip. Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Sudah, Bang Andri. Oke, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, serta holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada satu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Nah, jadi intinya teman-teman, kalau penelitian kualitatif ini benar-benar apa ya, benar-benar natural sesuai apa yang terjadi gitu. Datanya itu benar-benar hasil apa yang kita dapetin kayak gitu. Jadi nggak dibuat-buat. Kalau misalnya R&D kan kita harus studi dulu gitu kan, terus dikembangin produknya gitu. Kalau ini benar-benar sebuah perilaku yang kita lihat gitu secara langsung kayak gitu. Nah, terus seperti apa itu penelitian kualitatif? Yang pertama penelitian naturalistik. Benar kata siapa tadi, Rafli ya. Nah, dia tuh benar-benar natural dan apa ya, sesuai dengan apa yang kita lihat. Terus menghasilkan data deskriptif dari perilaku yang diamati. Benar juga kata Yere kayak gitu. Nah, jadi penelitian kualitatif ini apa ya, benar-benar penelitian dari perilaku gitu. Nah, karakteristik penelitian kualitatif yang pertama kondisi alamiah, deskriptif kata dan gambar, proses yang utama, analisis secara induktif, dan lebih menekankan makna, data yang diamati. Seperti yang saya katakan tadi, pokoknya apa data yang kita dapat itu adalah hasil penelitian kita kayak gitu. Jadi benar-benar bakalan apa ya? Kalau bedanya kuali sama kuanti kan, kalau kuanti lebih kepada angka-angka ya. Nah, kuali ini benar-benar dijabarin gitu. Pokoknya semua yang ada, semua yang kita dapat itu dijabarin kayak gitu. Kayak misalnya orang yang ngomong aja tuh kita ada di transkrip kita gitu. Nantinya bakalan dianalisis lagi di data selanjutnya kayak gitu. Terus jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada biografi, dokumen, dan arsip-arsip. Yang kedua fenomenologi, pengalaman. Yang ketiga grounded teori, penyusunan teori dari perilaku atau data, teoritasi data. Yang keempat etnografi, pengamatan suatu kelompok. Dan yang terakhir ini studi kasus. Nah, yang sering saya apa ya, ibaratnya yang sering saya pakai itu biasanya studi kasus gitu, mendalami suatu kasus kayak gitu. Buat mengetahui gitu sebab akibat dari penelitian itu. Nah, ini terkait tentang penelitian kualitatif yang biografi. Biografi secara kualitatif merupakan studi pengalaman seorang individu yang diceritakan oleh peneliti atau ditemukan berbagai dokumen atau arsip. Denzin 1989A mendefinisikan metode biografi sebagai studi yang menggunakan kumpulan dokumen yang mendeskripsikan kejadian-kejadian dalam hidup seseorang. Kalian tahu lah ya, kayak biografi itu kayak gimana, pasti pernah baca dong, kayak misalnya biografinya Soekarno atau gimana. Nah, itu secara apa ya, secara gambaran kecilnya kayak gitu. Terus ada fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi diri
suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya, yang melihat, mendengar lebih dekat, dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya. Kayak gitu. Jadi ini tuh mengungkap kesamaan makna gitu, kayak benar-benar diungkap nih secara kelompok atau individu gitu, fenomena-fenomenanya secara sadar. Terus grounded theory. Grounded research merupakan metodologi yang umum untuk mengembangkan suatu teori. Grounded research merupakan salah satu lingkup dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mewawancara mendalam dan juga pengalaman dari subjek penelitian. Ini juga saya pernah sih grounded theory ini gitu, kayak waktu itu penelitinya tuh subjeknya itu langsung orang-orang pelaku pernikahan dini kayak gitu. Nah, saya juga melakukan wawancara mendalam gitu. Nah, ini dia teman-teman yang ngebedain kualitatif sama yang lain gitu. Kita tuh benar-benar ekspresi muka dari subjek penelitian kita pun kayak kita amatin gitu. Terus kita tuh juga ngewawancaranya tuh benar-benar secara mendalam supaya data yang kita dapat ini akurat kayak gitu. Terus ada etnografi, adalah salah satu jenis metode penelitian dilakukan untuk mengetahui atau mempelajari kehidupan dan interaksi sosial dalam suatu kelompok sosiokultural. Orang yang melakukan etnografi disebut dengan etnografer. Etnografi dapat dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi terhadap responden. Nah, untuk etnografi ini kita observasi dulu, nah habis itu kita lakukan wawancara mendalam kayak gitu. Setahu saya anak KPM itu pernah PKM tentang penelitian yang observasi dulu. Waktu itu kalau nggak salah yang Jatinegara Undercover tuh etnografi dia masuknya. Jadi dia tuh observasi dulu, dia lihat-lihat situasinya terlebih dahulu, dia apa yang dia tulis itu sesuai nggak sama keadaan sebenarnya kayak gitu. Nah, habis itu baru dia melakukan wawancara mendalam kayak gitu. Terus next ada studi kasus. Yin 1990 mendefinisikan studi kasus sebagai proses pencarian pengetahuan untuk menyelidiki dan memeriksa fenomena yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Ia menjelaskan bahwa studi kasus dapat digunakan ketika fenomena dan kehidupan nyata memiliki batas yang samar atau kabur. Selain batas yang samar, studi kasus juga harus memiliki berbagai sumber untuk dijadikan alat pencarian bukti dan informasi. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka penelitian tersebut tidak dapat menggunakan studi kasus. Kayak gitu. Jadi intinya ini benar-benar kompleks ini. Studi kasus itu kompleks banget, buat analis datanya aja tuh panjang gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngelakuin penelitian studi kasus ini benar-benar makan waktu yang panjang kayak gitu teman-teman. Karena dia bakalan banyak banget, nanti bakal saya jelasin kenapa banyak kayak gitu. Nah, ini secara umum untuk teknik pengambilan data penelitian kualitatif. Yang pertama itu kita bisa observasi. Nah, observasi ini dilakukan untuk kita mengetahui data-datanya terlebih dahulu, kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan langsung dari subjek yang kita tuju, kayak gitu. Misalnya kita pengen neliti tentang si pernikahan dini, ya subjeknya langsung yang kita wawancara gitu, atau orang tuanya atau ayahnya, ibunya itu bisa kayak gitu. Nah, terus dokumentasi ini digunakan sebagai penguat gitu. Bahwasanya data yang kita ambil itu benar-benar real gitu dari lapangan kayak gitu, bukan data yang dibuat-buat. Makanya dokumentasi itu perlu teman-teman. Misalnya kalian wawancara dari Zoom itu recordnya pun perlu kayak gitu. Jadi emang benar-benar kita tuh udah ngelakuin penelitian ini gitu. Datanya tuh akurat, benar-benar dari narasumber, bukan apa yang kita buat-buat kayak gitu. Terus teknik analisis data dari penelitian kualitatif, ada model Mills dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, rangkuman dan pemilahan, lalu penyajian data, naratif, lalu penarikan kesimpulan dan verifikasi temuan baru. Nah, untuk pengumpulan data itu sama kayak yang ini ya, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, reduksi data ini habis kita dapat data-data yang udah kita kumpulin itu dirangkum nih supaya pembacanya itu kayak lebih kayak lebih mengerti lagi gitu, kayak lebih paham gitu. Karena kalau misalnya kita wawancara orang kan kayak misalnya dia ngomongnya kadang muter-muter atau gimana. Nah, kita ini tugasnya ngereduksi nih, ngerangkum dan memilih lagi gitu data-data yang dirasa, kata-kata yang dirasa perlu kayak gitu. Nah, habis direduksi data itu disaji nih dalam bentuk narasi kayak gitu, supaya apa? Supaya alur dari datanya itu si pembaca jadi paham kayak gitu. Enggak yang enggak yang kesannya kayak kalau misalnya
narasiin kan kayak masih berantakan gitu. Nah ini tuh kayak memudahkan pembaca untuk tahu penelitiannya tuh sebenarnya arahnya kemana sih kayak gitu. Nah terus ada lagi penarikan kesimpulan dan verifikasi. Nah penarikan kesimpulan ini dari penyajian data ini dari narasi-narasinya kita ambil kesimpulannya kayak gitu. Inti dari yang mau kita ambil nih dari penelitian ini tuh apa? Kita ambil, kita tarik kesimpulannya, lalu verifikasi ini perlu teman-teman. Kayak verifikasi lagi. Misalnya kita dapat data nih, data yang mau kita masukin di penelitian kayak gini, kayak gitu. Kalian perlu ke narasumbernya lagi buat ngasih tahu bahwasanya apa yang kalian tulis ini bakalan kalian masukin ke penelitian. Nah, si narasumbernya setuju apa enggak, kayak gitu. Kalau seandainya narasumbernya nggak setuju, ya udah berarti harus harus dikaji ulang lagi gitu. Nah, ini yang saya bilang panjang nih. Dari kualitatif itu ada pemeriksaan keabsahan data penelitian kualitatif. Ada uji kredibilitas, transformability, terus dependability, terus ada confirmability. Cuma biasanya kalau saya itu cuma pakai yang uji kredibilitas doang, kayak gitu, buat keabsahan datanya, kayak gitu. Nah, ini ada perpanjangan pengamatan. Jadi seandainya gimana ya, kayak misalnya si narasumbernya ini belum mau diwawancarain atau belum siap atau dia merasa kayak apaan sih masih asing banget sama kita perlu terus melakukan perpanjangan pengamatan kayak gitu. Nah terus ada juga nih meningkatkan ketekunan, terus ada triangulasi. Triangulasi ini kita menggabungkan dari berbagai sumber nih teman-teman. Kayak triangulasi sumber ya ini. Triangulasi sumber itu kita menggabungkan beberapa data dari sumber-sumber nih. Kayak misalnya kalian neliti pernikahan dini, kalian harus tahu datanya tuh bukan cuma dari si yang pernikahan dini doang gitu, tapi dari orang tuanya perlu, terus dari orang-orang sekitarnya, tetangganya juga perlu kayak gitu. Jadi kayak untuk menyocokkan nih, apakah ada kesamaan jawaban antara si narasumber yang kita ingin dengan data-data dari yang lainnya seperti itu. Terus ada lagi analisis kasus negatif. Misalnya kayak gini, kita dapat data banyak banget nih. Semua bilang A, ada satu sumber, ada satu narasumber yang bilangnya B. Kan dia kan beda sendiri kan. Nah, itu disebut analisis kasus negatif yang perlu kalian kulik lebih dalam lagi. Jadi wawancara ulang, ibaratnya kayak gitu. Biar kayak hasilnya tuh nggak beda-beda kayak gitu. Terus juga ada bahan referensi, ini mencari dari berbagai referensi, paham lah ya. Terus ada juga member check. Member check ini tujuannya kayak ngecek lagi gitu, datanya tuh bener apa enggak gitu. Terus triangulasi yang tadi itu ada triangulasi sumber, ada triangulasi waktu juga. Nah, triangulasi waktu ini kayak misalnya kalian wawancara malam, itu bakalan beda sama kalian wawancara pagi jawabannya. Bisa jadi seperti itu. Makanya perlu adanya triangulasi waktu gitu. Jadi kayak misalnya dia pagi bilangnya A, ntar siang bilangnya B, sore bilangnya C, malam bilangnya D. Jadi beda-beda nih. Jadi kalian bakalan harus terus mewawancarai sampai dapat data yang kalian inginkan, kayak gitu. Ini ada perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, tadi yang udah saya jelasin secara enggak inilah ya. Nah, ini ada transformability, yaitu validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Nilai transfer berkenaan dengan kenyataan, hingga mana hasil penelitian yang diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Penulis dalam membuat laporan memberikan uraian rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, penulis berharap pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian ini, sehingga dapat menentukan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ke tempat lain gitu. Nah, ini kayak transformability saya juga belum pernah coba, tapi kalau dari yang saya baca intinya dia tuh kayak datanya tuh bisa buat data populasi gitu. Jadi juga ada dependability, defenability, ini kayak bekerja sama dengan pembimbing untuk mengaudit terhadap keseluruhan proses penelitian dengan maksud supaya penulis dapat menunjukkan jejak aktivitas di lapangan dan mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian penelitian di lapangan, dari menentukan masalah atau fokus memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan keabsahan data, sampai membuat kesimpulan. Jadi ini intinya kayak sama dosen lah gitu. Nah, ini juga confirmability ini kayak menguji hasil penelitian, dikatakan dengan proses yang dilakukan bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses
penelitian yang dilakukan. Maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti menguji hasil penelitian tersebut secara bersama-sama dan disepakati oleh banyak orang. Ini intinya bareng sama orang lain lagi gitu, buat kayak, oh benar nih penelitiannya emang kayak gini gitu. Nah, makanya saya bilang biasanya saya cuma pakai yang kredibilitas doang, karena kalau saya selesain sampai yang penarikan kesimpulan dan verifikasi tadi, sampai ini pengujian confirmability itu kayak bakalan panjang lagi prosesnya. Biasanya saya yang cuma pakai kredibilitas saja tuh bisa ngabisin waktu 6 bulan kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andre atas pemaparan materinya yang keren banget nih. Semoga materi yang disampaikan oleh Bang Andre dapat kita aplikasikan dalam penelitian-penelitian atau proyek-proyek kita. Dan semoga bermanfaat buat kita semua, termasuk saya juga gitu. Nah, buat teman-teman nih yang tadi telah menyimak materi yang disampaikan oleh Bang Andre, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang penelitian kualitatif, bisa banget nih bikin pertanyaannya di kolom chat Zoom atau dengan cara raise hand untuk bertanya secara langsung. Ini boleh nih teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ketik pertanyaannya di kolom chat Zoom. Oke, kepada Rizky Wafian nih ada yang raise hand itu ke Muhammad Rizky Wafian. Mungkin bisa langsung on mic aja Kak. Silakan. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih Andi. Halo Andre, gimana kabarnya? Halo Vian, baik. Vian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Allah nih, Andre yang jadi materi hari ini. Oke, izin nanya Andre, kalau dilihat dari peruntukannya kan gitu ya, kalau penelitian kualitatif itu lebih banyak digunakan di ranah sosial gitu ya, berhubungan dengan manusia gitu, bisa wawancara gitu kan. Nah, kalau misalkan di ranah bidang ilmu lain, bisa nggak sih diterapkan gitu? Mungkin kayak pendidikan atau sains, atau bahkan mungkin teknologi itu bisa nggak kira-kira? Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, makasih Wafian atas pertanyaannya. Kalau misalnya di bidang lain, tentu aja menurut saya pasti bisa teman-teman, karena kan kalian belajar Medlit, karena itu pasti semuanya itu gak cuma ngebahas penelitian kuali doang atau R&D doang kan. Nah, jadi menurut saya ini bisa gitu, karena saya sendiri pernah lomba pakai kuali kayak gitu. Nah, ini tuh masuknya ke ranah pendidikan kayak gitu. Waktu itu saya bareng Kak Zulri, lombanya itu pakai kualitatif kayak gitu. Jadi kita tuh bikin sebenarnya bikin aplikasi, tapi kita pakai pustaka-pustaka yang ada gitu. Jadi kita ngambil dari berbagai sumber kayak gitu. Jadi nggak pakai R&D. Harusnya kan R&D karena kita nggak keburu untuk bikin si produknya, jadi kita pakai kuali kayak gitu. Jadi untuk di bidang ilmu lain bisa-bisa aja sebenarnya. Di ekonomi pun waktu saya OAB makainya kualitatif kayak gitu. Jadi nggak melulu tentang sosial sih gitu. Oke, terima kasih banyak Andre. Terima kasih Wafian. Baik, terima kasih Kak Wafian pertanyaannya. Selanjutnya, jika ada pertanyaan-pertanyaan lain, bisa banget nih langsung raise hand atau chat di kolom chat Zoom. Ayo teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ini ada yang raise hand, yaitu Yere. Kepada Yere, langsung aja Yere di on mic. Baik, terima kasih Kak Andi atas kesempatannya. Sebelumnya juga makasih banyak Andre buat materi yang udah dijelasin, sungguh lengkap banget ya tentang penelitian kualitatif. Mungkin di sini saya izin nanya sedikit aja Kak. Kayak kendala atau hambatan terbesar yang
pengalaman dari Kak Andre sendiri yang udah ngelakuin banyak penelitian kualitatif itu apa aja sih Kak? Dan apa sih faktor keberhasilan penentu ketika kita melakukan penelitian kualitatif itu seperti apa? Mungkin sekian Kak Andre. Terima kasih. Oke, saya nggak berbicara dari sisi hobi kali ya. Saya ngasih pengalamannya dari P3KPM kali ya. Kendala terbesarnya itu waktu saya P3KPM bareng sama Mela, anak psikologi dan ada anak sejarah. Waktu itu tuh kendala yang benar-benar besar banget itu kayak si narasumbernya ini kayak gitu. Kenapa si narasumbernya Kak? Nah, narasumbernya ini kan kita nggak neliti pernikahan dini ya. Nah, orang pasti nggak mau yang kayak ngebuka apa ya, ngebuka cerita atau mau diwawancarai sama orang yang nggak kenal kayak gitu. Nah, jadi seperti yang kayak tadi, saya melakukan perpanjangan pengamatan, saya melakukan observasi, saya melakukan pendekatan dan segala macamnya sampai akhirnya si narasumber ini mau buat bercerita kayak gitu. Jadi emang benar-benar kendala terbesarnya itu di situ gitu. Dan kita udah pakai triangulasi waktu, jawabannya tuh beda-beda. Jadi kayak wah harus diwawancara lagi. Mungkin orangnya tuh sampai ujung-ujungnya kayak mau bosan kali ya. Cuman kita gimana caranya kita jadi kayak teman dulu sama dia. Terus benar-benar kita apa ya kayak kita dengerin dia cerita, akhirnya sampai orangnya tuh ujung-ujungnya kayak mau cerita gitu kan, dengerin dia cerita, tahu masalahnya kan. Intinya saya neliti itu tentang dukungan sosial, jadi kita tahu dukungan sosialnya, terus dia mau diwawancara secara mendalam kayak gitu. Nah itu sih yang kayak apa ya kendala terbesarnya awalnya ya si narasumbernya itu sendiri gitu. Nah terus faktor keberhasilannya yaitu konsisten. Udah saya cuma mau bilang konsisten aja karena penelitian kuali itu benar-benar perlu konsisten. Karena saya pernah juga waktu itu penelitian kolaborasi bareng Unair sama UGM kalau nggak salah, dan itu nggak selesai karena emang kita semuanya nggak konsisten kayak gitu. Nggak konsisten kenapa? Dari UGM free-nya kapan nggak tahu, dari Unair free-nya kapan nggak tahu, dari UNJ juga kayak gitu. Jadi kayak nggak konsisten kan secara nggak langsung. Nah akhirnya penelitiannya nggak selesai kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Andre, buat jawabannya, Kak. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya buat teman-teman lain nih yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand ataupun bertanya di kolom chat Zoom. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Di sini ada pertanyaan di kolom chat Zoom nih, Bang. Dari Rabiul Awalullah, izin bertanya, tadi dikatakan pada wawancara bisa didapatkan dari narasumber jawaban yang berbeda pada waktu yang berbeda. Nah, bisa dijelaskan lagi nggak, Kak, bagaimana cara mengatasi hal tersebut dan bagaimana pengolahan datanya jika dari satu narasumber itu jawabannya bisa berbeda di waktu yang berbeda? Terima kasih. Itu pertanyaan dari Robiul, Kak. Mungkin bisa Oke, Robiul, makasih atas pertanyaannya. Kalau seandainya kasusnya kayak gini, saran saya adalah, kan triangulasi itu kan triangulasi waktu ya. Misalnya, berarti ini ngebahas triangulasi waktu nih, yang jawaban narasumbernya beda-beda kayak gitu. Nah, kalau dari saya sendiri, misalnya dia pagi, siang, sama malam jawabannya kan ketiganya beda nih. Nah, tapi pagi sama malam itu jawaban dia sama, cuman di siang doang ini yang beda nih, misalnya kayak gitu. Nah, kalau dari saya bakalan wawancara dia di siang hari sampai jawabannya sama pagi dan malam kayak gitu. Baru datanya ini bisa dikatakan valid kayak gitu. Tipsnya gimana cari narasumbernya dibikin dekat dulu sama kita kayak gitu. Jangan sampai narasumbernya kayak nggak nyaman gitu sama kita kayak gitu. Waktu itu kan kebetulan di saya ada anak psikologi, jadi terbantu banget buat mengetahui karakteristik orang kayak gitu. Pokoknya kayak kita harus kenali dulu siapa narasumber kita, karakternya kayak gimana, jangan langsung kayak wawancara yang datang atau bilang mau wawancara juga orang takut kan. Jadi kayak emang bener-bener harus deketin dulu. Nah, terkait dengan perbedaan jawaban, kayak misalnya kalau pagi sama malam sama, ya udah berarti dia emang sama nih. Tapi kalau siangnya beda, kita wawancara lagi di siang kayak gitu. Jadi intinya benar-benar kompleks banget penelitian kuali gitu, karena kan
berdasarkan fenomena ya. Jadi kalau seandainya teman-teman bikin penelitian kuali, coba untuk apa ya, survive aja sih. Saya waktu itu P3KPM 6 bulan baru selesai kayak gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Bang Andre. Bagaimana Robio, apakah sudah terjawab? Terima kasih jawabannya kata Robio. Untuk teman-teman lain nih yang ingin bertanya, dipersilakan kembali untuk teman-teman yang ingin bertanya nih, mau raise hand ataupun chat di kolom chat Zoom. Ayo guys, sekarang yang APMM pakai kuali ada berapa nih? Berapa banyak? Tanya aja daripada nanti bingung di tengah jalan. Soalnya saya nggak mau ditanya di chat. Bener banget nih, buat teman-teman yang sekarang lagi ngejain APMM dan mengambil metode penelitian kualitatif, bisa banget ditanya-tanya nih tentang mungkin ada kesulitan saat menjalani penelitian tersebut, terus ya langsung di-sharing-sharing aja ke Bang Andre sekarang gitu. Baik, di sini ada yang raise nih Bang Andre, yaitu Kak Alif Rahman Hakim. Dipersilakan Kak untuk unmute. Baik, terima kasih Kak Andi. Izin bertanya Kak Andre, kan tadi di teknik pengambilan data itu kan ada dokumentasi. Apakah di dokumentasi ini kita ini harus meminta izin kepada narasumbernya, kayak apa ya? Takutnya kan dia nggak mau ketahuan gitu, atau bagaimana Kak untuk dokumentasi gitu Kak? Oke, untuk dokumentasi perlu izin nggak sama narasumber? Perlu, sama halnya kayak hasil wawancara. Perlu ngasih tahu dulu ini bakalan kita masukin ke data penelitian kita. Tapi kalau seandainya video itu kayak, misalnya kamu ke penguji nih, lagi ada ini. Kayak misalnya lagi wawancara itu ke penguji, ya udah dikasih tahu bahwasanya ini bukti saya buat ngambil data, tapi penguji juga tahu dan penguji nggak bakalan mempublikasikan siapa orang itu ke yang lain gitu. Dia cuma pengen tahu kita benar ngambil data apa enggak kayak gitu. Jadi kayak perlu izin juga sebenarnya kalau emang mau dipublikasikan secara luas ya. Tapi kalau cuma buat ke penguji doang kayaknya nggak usah, nggak apa-apa. Karena kan kita udah wawancara dia duluan dan minta izin gitu. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih kembali Alif. Oke, terima kasih kali atas pertanyaannya. Ini mumpung lagi, ada lagi nih mau nanya nih. Ica, silakan Ica. Langsung on back aja. Halo Ica. Gak ada suaranya ya? Iya, Ica belum ada suaranya, Kak. Untuk Ica langsung on back aja, Ica. Langsung tanyakan pertanyaannya atau bisa lewat kolom chat Zoom. Nah, untuk Ica menanyakan di kolom chat Zoom juga pertanyaannya, apakah ciri dari penelitian kualitatif bisa dilihat dari judul, dan jika ada, kira-kira biasanya judul penelitian kualitatif itu seperti apa? Nah, itu pertanyaan Bang Andre. Kalau menurut saya bisa sih sebenarnya kayak penelitian kuali dari judul kayak gitu. Kayak misalnya sebentar. Baik, teman-teman ditunggu sebentar, Bang Andre. Oke,
tadi dilihat dari judul ya. Nah, kalau seandainya dilihat dari judul tentu bisa teman-teman. Biasanya kalau misalnya judulnya itu panjang dan benar-benar kompleks itu kuali gitu. Kayak misalnya analisis gambaran dukungan sosial gitu. Bukan, gambaran dukungan sosial orang tua remaja yang melakukan pernikahan dini di Cipinang. Itu kan kompleks banget ya. Nah, benar-benar itu kayaknya kuali kayak gitu. Nah, kalau seandainya analisis itu belum tentu kuali, bisa juga kuanti gitu. Kalian sebenarnya perlu lihat abstrak sih paling enggak kayak gitu buat ngelihat apa ya, kayak ini penelitian pakai metode apa gitu. Kadang dari judul doang nggak bisa, tapi kalau seandainya kalian biasa itu dari judul doang udah tahu kalau itu tuh penelitian kuali kayak gitu. Sama kayak R&D, kalau R&D kan kayak apa ya, pengembangan gitu-gitu kan. Jadi emang bisa dilihat dari judul. Pokoknya gambaran gitu-gitu ya, Cak. Ada gambarannya. Terus kayak lebih kompleks gitu judulnya. Lebih panjang juga biasanya. Efektivitas. Efektivitas itu kayak bisa ke ini nggak sih? Eksperimen, Di. Kayak dia anak eksperimen nih. Iya, untuk aktivitas bisa masuk eksperimen juga, ke kuanti bisa. Iya kan? Ya. Kalau efektivitas eksperimen. Soalnya saya ingatnya penelitian Cika kalau efektivitas deh. Efektivitas daun pandan wangi kalau nggak salah. Nah, di sini pertanyaan lagi, Menteri. Kalau misalnya judulnya efektivitas tingkat pemahaman mahasiswa Tata Busana 2021 terhadap mata kuliah konstruksi pola melalui pembelajaran virtual. Iya deh, kayak kuanti itu. Menurut saya itu kuanti. Coba di make sure karena dia buat mengetahui efektivitasnya kan. Nah, bagaimana Ica? Baik, Bang Andre, terima kasih. Nah, tadi kan udah ada beberapa orang yang bertanya, Bang Andre ya. Mungkin di sini saya sebagai moderator juga kepo nih tentang kualitatif gitu. Saya izin bertanya, Bang Andre. Kan ada penelitian mix gitu ya, mix method atau penelitian kuanti di mix dengan penelitian kuali gitu. Nah, itu beberapa kali saya temuin gitu kan. Nah, yang mau saya tanyakan, kalau misalnya ada penelitian yang di mix gitu metodenya, kuanti dan juga kuali, apakah perlu dilakukan keabsahan data lagi kan? Karena kan untuk penelitian kualitatif ini perlu diadakan pemeriksaan keabsahan data kayak gitu. Nah, kalau misalnya metodenya di mix, apakah perlu dilakukan keabsahan data lagi kayak gitu, Bang Andre? Oke, Andi. Ini saya sepengetahuan saya ya, karena saya baru sekali pakai mix method itu di Pilmapres kayak gitu. Iya. Penelitian saya itu sebenarnya R&D, tapi untuk ngolah datanya itu saya pakai kuali sama kuanti. Itu saya nggak pakai keabsahan data lagi karena di R&D-nya itu udah uji ahli materi, uji media sama uji pengguna. Nah, jadi kuali sama kuanti ini di sini fungsinya buat menjabarkan data yang saya dapat kayak gitu. Kayak misalnya saya pengen apa ya, pakai skala Likert nih buat mengetahui kelayakan dari produk kayak gitu, produk yang saya buat kayak gitu. Nah, nanti di deskripsi di bawahnya gitu. Oh, oke. Oke, terima kasih Bang Andre atas jawabannya. Nanti kalau mix method bisa ke Kak Gerald tuh, dia kan nanti pembicara mix method kan dia lebih paham. Iya, siap. Soalnya ada project juga tentang mix method gitu, makanya kayak bingung juga nih apakah harus diadain keabsahan data lagi atau enggak kayak gitu. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4.57 waktu Indonesia bagian Barat, saya izin menyimpulkan materi pada sore hari ini, yaitu penelitian kualitatif. Baik, kesimpulan sebagai berikut tentang pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang benar-benar natural, yang hasilnya yang benar kita dapetin gitu, karena berasal dari apa yang kita lihat dan menghasilkan data deskriptif. Lalu untuk karakteristik penelitian kualitatif itu, yang pertama analisis data secara induktif, lebih menekankan makna, yaitu data yang diamati dan juga deskriptif. Untuk jenis-jenis penelitian kualitatif ada biografi, fenomenologi, ground theory, etnografi, dan juga studi kasus.
Selanjutnya ada teknik pengambilan data penelitian kualitatif, bisa menggunakan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data, yaitu mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dan juga verifikasi. Dan yang terakhir, pemeriksaan keabsahan data penelitian kualitatif dengan uji kredibilitas, pengujian transferabilitas, transferability, pengujian dependability, dan juga pengujian confirmability. Oke, mungkin sekian kesimpulan dari saya. Selanjutnya, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, masuk ke sesi selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada Bang Andre selaku pembicara pada Nalari sore hari ini. Kepada kamu. Oke, di sini ada sertifikat yang diberikan kepada Bang Andre dengan sertifikat nomor 042-E/KPM-UNJ-Romawi 6-2022 diberikan kepada Kak Andre Ferdiawan APMM sebagai pembicara dalam kegiatan nalar ilmiah 5 tingkat nasional dengan tema penelitian kualitatif yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta melalui Zoom Club Meeting Jakarta 10 Juni 2022. Ditandatangani oleh Kepala Divisi PSDA Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, yaitu Kak Yuli Maulida, APMM, dan juga Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Kak Muhammad Rizky Wafian. Mohon diterima sertifikatnya ya Bang Andre. Dan kita izin dokumentasi untuk penyerahan sertifikat ini. Silakan didokumentasikan ke operator. Oke. Karena materi sudah disampaikan oleh Kak Andre dan juga pertanyaan sudah selesai, saya Andi Wiranata selaku moderator pada Nalari sore hari ini pamit undur diri. Jika ada kurang atau kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada IAE. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Kandi selaku moderator, dan juga terima kasih kepada Kak Andre Ferdiawan selaku pembicara di kegiatan Nalari 5 di sore hari ini. Nah, pastinya teman-teman semuanya udah menyimak dan pastinya juga mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan yang baru mengenai penelitian kualitatif. Semoga ilmu yang tadi disampaikan oleh Kak Andre bisa betul-betul teman-teman manfaatkan jika seumpama nanti teman-teman melakukan penelitian kualitatif. Baik, untuk agenda selanjutnya, ada penyerahan sertifikat kepada moderator. Kepada kakak operator, saya silakan untuk share screen. Baik, sertifikat dengan nomor 033-share-E-KPM-UNJ-6-2022 diberikan kepada Andi Wiranata APMM sebagai moderator dalam kegiatan Nalar Ilmiah 5 tingkat nasional dengan tema penelitian kualitatif yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta melalui Zoom Cloud Meeting. Jakarta, 10 Juni 2022. Ditandatangani oleh Kepala Divisi PSDA Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Kak Yuli Maulida APMM, dan juga Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Kak Muhammad Rizky Wafian APMM. Mohon diterima ya sertifikatnya Kak Andi. Baik, terima kasih, Re. Baik, kepada kakak operator, dipersilakan untuk mengambil dokumentasi. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, kepada teman-teman peserta Nalari pada sore hari ini, dimohon untuk mengisi resume dan post-test yang akan diberikan di kolom chat Zoom. Karena materi serta modul yang disampaikan pada hari ini akan ada setelah teman-teman mengisi resume dan post-test. So, teman-teman jangan lupa untuk mengisinya ya. Baik, di sesi selanjutnya yaitu sesi dokumentasi kepada seluruh peserta Nalar Ilmiah 5 pada sore hari ini diperkenankan untuk on-cam terlebih dahulu ya. Untuk sesi dokumentasi. Yuk teman-teman kita on-cam terlebih dahulu. Yang tidak ada kendala mungkin. Oke, masih ditunggu kepada teman-teman mungkin teman-teman lain mungkin yang bisa untuk on-cam.
baik teman-teman semuanya. Jikalau sudah tidak ada lagi yang ingin masih ada. Bentar. Oke, baik. Selanjutnya kepada kakak operator, saya persilakan untuk mengambil dokumentasi. Oke. Izin dokumentasi ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh. 1, 2, 3. Oke. Masih teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Kak Yuli yang telah mengambil dokumentasi. Baiklah teman-teman semuanya, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku Master of Ceremony mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah hadir pada kegiatan nalari kelima di sore hari ini. Izinkan saya untuk menutup kegiatan nalar ilmiah kelima hari ini dengan pantun ya teman-teman. Siang hari makan kuaci, malamnya makan pepaya. Saya Yeremia Antonius selaku Master of Ceremony mohon pamit undur diri. Sekian dari saya, sampai jumpa di kegiatan nalari berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih teman-teman dan juga Kak Andre. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yere, Andre dan Andi dan teman-teman semua. Halo Akil. Akil sih paling gercep. BITB, Ibor Jember.